Child free. Kata ini saat ini makin populer. Banyak orang memutuskan untuk menikah tetapi tidak memiliki anak dengan alasan sebuah kebebasan. Tapi benarkah itu adalah kebebasan atau justru bentuk lain dari ketakutan? Nah, di video kali ini gue pengen ngomong sesuatu tentang bagaimana gereja Katolik menanggapi tren ini. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat cepat. Banyak orang, terutama kaum muda, mulai mempertanyakan, perlu nggak sih punya anak? Lalu muncullah pilihan gaya hidup yang disebut child free. Artinya orang menikah tapi memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka mengatakan bahwa kami ingin hidup berdua saja, lebih bebas, lebih nyaman, lebih stabil, terutama dalam hal ekonomi. Dan ini makin banyak loh. Tapi sebagaimana orang Katolik, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebenarnya makna perkawinan dalam iman kita? Gereja Katolik tidak sekadar melihat pernikahan sebagai ikatan cinta dua orang saja. Dalam kitab hukum kanonik, khususnya dalam kanun 1055 disebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang diarahkan pada kesejahteraan pasangan dan juga pada kelahiran serta pendidikan anak-anak. Jadi keterbukaan terhadap kehidupan itu bukan tambahan atau opsional. Itu adalah bagian dari jati diri sakramen perkawinan. Mengapa ini penting? Karena ingin menampilkan makna dari cinta sejati itu bukan hanya berhenti pada penerimaan, tetapi bersifat memberi. Ingin menyatakan bahwa kasih itu subur dan tidak mendek. Maka ketika dua orang yang mencintai dan hidup dalam kehidupan perkawinan, kasih itu tidak berhenti pada mereka berdua saja. Namun kasih itu menampakkan diri dalam bentuk kehidupan baru, yaitu seorang anak. Anak itu bukanlah beban, melainkan berkat. Dan dari situlah iman kita diuji. Apakah kita percaya bahwa Allah yang memulai cinta ini juga akan menyertai hidup kita dan berkembang dalam bentuk berkat, yaitu anak-anak? Tentu kita juga harus jujur bahwa banyak pasangan takut memiliki anak karena beberapa alasan yang sangat masuk akal, seperti ekonomi yang tidak stabil, lingkungan yang tidak mendukung, dunia yang semakin keras, atau juga karena diliputi oleh masa lalu. Dalam hal ini, gereja bukannya menutup mata atas realitas seperti itu. Tapi yang ingin ditekankan gereja adalah jangan sampai ketakutan itu membungkam cinta. Karena Tuhan tidak pernah meminta kita untuk punya anak tanpa hikmat. Tapi Dia juga ingin kita agar menolak hidup hanya karena ingin lebih nyaman. Dalam terang iman, kita percaya bahwa setiap anak adalah tanda bahwa Allah belum menyerah pada dunia ini. Dari setiap anak yang lahir kita melihat bahwa Allah menaruh harapan. Maka ketika kita menutup pintu pada kehidupan tanpa alasan yang sungguh serius dan berdasar moral, sebenarnya kita sedang berkata tidak pada harapan dan berkat. Fenomena child free ini bukan sekadar pilihan gaya hidup. Ini menyangkut arah hidup manusia. Gereja sangat keras bukan berarti ingin mengontrol rahim atau kamar tidur orang, tetapi karena ingin menjaga makna kasih yang sejati, yakni kasih yang bertumbuh dan memberikan ruang pada kehidupan dan berani percaya meskipun masa depan ini tidak pasti, Allah senantiasa menyertai. Maka kalau hari ini kalian bergumul tentang anak, tentang masa depan, tentang ketakutan-ketakutan, ataupun juga karena ketakutan pada trauma, sebenarnya gereja tidak langsung menuding kamu itu salah, kalian itu salah. Yang diinginkan gereja adalah kesadaran pada cinta sejati
yang tumbuh dalam perkawinan Katolik. Kejujuran iman kita berkata bahwa perkawinan sejati itu tidak akan lengkap kalau tidak terbuka pada kehidupan. Hidup bukan cuma tentang bebas, tentang kenyamanan, atau juga tentang diri sendiri. Kalau cinta kalian cuma untuk dinikmati berdua, cinta itu berhenti tumbuh. Gereja dalam hal ini sangat keras bukan karena kolot, tapi karena percaya bahwa cinta yang sejati itu adalah cinta yang melampaui ego. Anak bukan gangguan. Anak adalah bukti cinta bahwa kalian gak egois, bahwa kalian berani berbagi hidup. Dunia ini memang gak sempurna, tapi Tuhan tetap memilih untuk memberi kehidupan. Jadi, kenapa kita harus menolaknya?